Pasca penetapan pasangan Capres-Cawapres beserta nomor urutnya pada gelaran Pilpres, kini menarik untuk melihat peta kekuatan para paslon dari susunan tim pemenangannya. Paling tidak ada sejumlah unsur yang disebut mempengaruhi strategi pemenangan pada setiap tim, lalu mana yang akan lebih unggul maupun efektif jika dilihat dari komposisi tim pemenangan. Dan untuk membahasnya, sudah bersama kami dari luar studio Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Selamat malam, Mas Jayadi, apa kabar? Malam Mas Bram, kabar sehat Mas? Alhamdulillah kabar baik. Langsung saja, Mas Jayadi, saya ingin masuk dulu di komposisi tim yang lebih dekat dengan unsur pengusaha begitu. Paling tidak kita lihat di Ganjar dan Prabowo ini kan sudah ada dua nama ketua timnya bahkan. Ini Arsyad Ya, Rashid dan juga Ruslan Rusani ini kan dari Kadin dan mantan ketua Kadin begitu. Ini bagaimana Anda melihatnya? Apa tujuannya memasang ketua tim dari pengusaha begitu, Mas Jayadi? ya sebetulnya begini ya, sebetulnya kalau kita mau melihat kekuatan tim pemenang, yang disampaikan ke publik ini kan tim pemenangan resmi yang didaftarkan ke KPU kan. Mhm. Ya, kalau sebetulnya itu tim pemenangan yang jauh lebih besar itu, tim pemenangannya sesungguhnya itu pasti jauh lebih besar gitu daripada yang dilaporkan ke KPU, dan itu melibatkan banyak sekali sumber daya, orang dan sebagainya. Jadi sebetulnya dengan melihat tim pemenangan yang resmi yang diumumkan untuk KPU ini, sebetulnya kita hanya melihat sebagian saja, ya Mhm. bukan keseluruhan. Tapi nggak apa-apa. Nah, paling tidak tim pemenangan yang disampaikan itu punya makna simbolik satu, yang kedua punya makna substantif ya. Nah, tim pemenangan ya memang yang menarik adalah baik Ganjar maupun Prabowo menunjuk pengusaha, dan kebetulan keduanya dari lingkungan yang sama kan gitu, Mhm. dari Kadin gitu. Tapi dua sosok ini bisa kita gambarkan sebagai sosok yang matang, ya, cemerlang, berprestasi, kemudian punya duit atau punya jaringan logistik yang kuat, kira-kira Oke, gitu kan. oke. Jadi itu yang bisa kita lihat bahwa tim Prabowo maupun tim tim Ganjar dengan menunjuk ketua dua orang pengusaha yang masih muda, semuanya ada 53 tahunan ya usianya, masih muda, matang, berpengalaman malang melintang di dunia usaha dan juga kemudian masuk di dunia politik. Mereka diharapkan akan menjadi simbol sekaligus simpul yang bisa membangun jaringan Oke. toko, jaringan sosial maupun jaringan logistik yang kuat, dan itu yang diperlukan oleh setiap calon dalam memenangkan pemilu di seluruh wilayah di Indonesia ini. Oke, jadi sebetulnya kalau ini kemudian simbol, persona apa yang ingin ditampilkan begitu, Mas? Apakah kemudian lebih kepada, seperti yang Anda katakan, logistik yang kuat, bahwa memiliki simpul jaringan, atau kemudian memperlihatkan kedua tim atau kedua paslon ini memang lebih memprioritaskan misalkan ekonomi dan investasi nantinya jika terpilih? Ya, itu salah satu tanda juga bahwa Mhm. pertama, keduanya menunjukkan bahwa eh, mungkin pesannya adalah mereka tim yang akan lebih banyak melanjutkan apa yang sudah ada sekarang gitu kan. Dan Mhm. memang itulah yang terlihat di kedua kubu. Baik Pak Rosan Roslani maupun Arsyad Rashid, tadinya kan langsung atau tidak langsung itu kan menjadi bagian dari timnya Pak Jokowi kan gitu, Mhm. karena secara langsung atau tidak langsung kedua-duanya dekat ya, apalagi Rosan gitu. Jadi ini bisa juga sebagai simbol untuk menunjukkan kepada para investor, kepada para publik di luar negeri dan sebagainya, bahwa kalau mereka menang itu maka kebijakan-kebijakan yang selama ini diambil oleh pemerintahan yang ada sekarang sedikit banyak akan dilanjutkan. Misalnya saya sering mendapat pertanyaan Mhm. soal dari sejumlah investor luar negeri di dalam sejumlah forum misalnya, apakah Omnibus Law akan dilanjutkan oleh presiden yang baru gitu. Nah, kalau Anda melihat tim pemenangan, misalnya kalau Prabowo yang menang, tim pemenangnya Rosan; kalau Ganjar yang menang, tim pemenangannya adalah Arsyad Rashid, maka kan berarti Omnibus Law akan menjadi tidak mungkin akan Rubah gitu. dihapuskan atau Mhm. diubah secara drastik gitu ya. Oke. Jadi ini menunjukkan bahwa
kedua tim ini adalah tim yang sebetulnya lebih banyak akan melanjutkan apa-apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang Oke, gitu. oke. Saya ingin masuk kalau begitu membandingkan dengan apa yang terjadi pada Anies Mohaimin gitu, Mm-mm. meletakkan salah satu pengusaha yaitu Thomas Lembong, tapi pada co-captain atau kemudian wakil ketua, sedangkan ketuanya adalah Saugi Aliadrus yang purnawirawan TNI begitu. Ada pendekatan yang berbedakah menurut Anda pada satu tim ini? Ya, itu juga kan dari segi simbol. Tapi secara sosok kayak ketua tim pemenangannya Anies yang disebut Mhm. kapten itu kan secara umum kan mirip juga dengan Rosan dan Arsyad. Dalam Ya. arti bahwa mereka adalah orang yang matang gitu ya, cemerlang, berprestasi. Jadi bisa jadi contoh, bisa jadi role model. Tapi sekaligus juga menggambarkan dan ini seorang penerbang dengan 4.000 jam terbang angkatan udara ya. Mhm. Jadi eh, apa namanya ya dengan menunjuk kapten seperti ini, Anies ingin menunjukkan bahwa misalnya ya, ingin menunjukkan bahwa timnya akan melanglang akan menjadi pemimpin dunia kira-kira gitu. Oke, Eh, simbol yang menarik. Simbol yang bisa begitu ya, Mhm. membawa Indonesia apa namanya mendunia, mengangkasa dan sebagainya. Kalau mau dicarikan simbolnya, Mhm. tapi pada saat yang sama mereka berpijak pada bumi, ya, yaitu bahwa ada orang-orang yang mengerti betul dunia ekonomi yang memang menjadi salah satu tantangan utama di dalam kepresidenan yang akan datang ya, selain Oke. tantangan dunia gitu. Mas Jadi, berarti artinya skala prioritas misalkan kita bicara ekonomi, apakah bisa kemudian kita korelasikan linier begitu dengan penempatan-penempatan pengusaha-pengusaha ini antar tim itu, Mas? Iya betul. Jadi kalau memang mau dicari apa makna-makna simboliknya yaitu ini kan sekali lagi mereka menunjukkan bahwa prioritas pembangunan itu tetap pada ekonomi, tapi ada penekanan yang berbeda pada di sisi apa namanya kubu Amin, karena mereka tentu kan slogannya kan perubahan gitu kan. Iya, iya. Kalau perubahan kita tidak mungkin mengekor sama dengan ini dengan tim Prabowo maupun tim Ganjar gitu, karena tim Mhm. Prabowo maupun tim Ganjar lebih banyak sisi continuation ya, keberlanjutan dari pemerintahan yang ada sekarang gitu. Tapi pada saat yang sama, perubahan yang dimaksud oleh tim Amin seperti yang sering mereka sampaikan juga bahwa tentu harus berlandaskan kepada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini dan tantangan yang dihadapi ke depan oleh kepresidenan masing-masing nantinya. Oke, oke, menarik ini kemudian. Nah, kalau kemudian memang kita melihatnya ini adalah simbol publik, persona yang ditampilkan pada publik, saya ingin masuk pada kemudian kita sudah mengatakan tadi Saugi Aliadrus adalah purnawirawan, mantan penerbang hebat. Anda mengatakan bisa jadi itu simbol untuk memperlihatkan ketika menang Indonesia akan bisa lepas landas begitu. Nah, bagaimana dengan kekuatan purnawirawan di masing-masing? Kalau kita lihat paling tidak hari ini yang ada di belakang Prabowo Subianto adalah purnawirawan yang banyak di belakang Jokowi 2014 dan 2019. Tapi kemudian seperti Sutioso dan Fauzi milih di Amin dan beberapa lainnya di Ganjar. Bagaimana ini seberapa efektif begitu Mas Jayadi dalam pendekatan politik? Ya, lagi-lagi itu simbol saja kan begini di apa namanya purnawirawan itu dimasukkan di dalam tim biasanya untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki apa itu bukan hanya kemampuan di bidang pertahanan keamanan tapi juga simbol bahwa unsur-unsur ketegasan ya, leadership yang matang, yang mapan, yang sering dilekatkan dengan TNI Mhm. itu dimiliki oleh setiap tim gitu. Apalagi untuk timnya Amin ya. Tim Amin ini kan terdiri dari satu apa namanya seorang politisi tulen apa namanya Muhaimin, sementara Anies Baswedan lebih dikenal sebagai tadinya sebagai intelektual ya, apa namanya yang kemudian berubah menjadi politisi. Unsur ketegasan apa namanya mereka tegaskan melalui adanya ketua yang berasal dari TNI, tapi yang itu tadi yang berprestasi dan cemerlang ya. Mhm. Di Ganjar juga begitu kan, di Ganjar ada mantan Panglima TNI, Ya. dan juga dan pasti di kubu Prabowo. Prabowo sendiri adalah seorang mantan tentara gitu. Jadi eh, mantan-mantan tentara ini diperlukan dua hal ya, terutama secara simbolik mereka itu simbol ketegasan dan kepemimpinan yang matang, simbol penjaga penjaga NKRI gitu. Di sisi lain, bagaimanapun masih banyak yang menganggap bahwa jaringan mantan-mantan TNI punya jaringan yang cukup luas ya. Mhm.
di kalangan purnawirawan dan jaringan-jaringan yang terkait dengan purnawirawan itu. Nah, Kalau tentara yang masih aktif kan tentu tidak ya, itu isu yang berbeda gitu. nah, bagaimana Mas Anda melihatnya ketika misalkan nanti mengefektifkan atau kemudian memaksimalkan, misalkan banyak yang mengatakan akan memaksimalkan purnawirawan Babinsa dan Babin Kaptimas gitu di akar rumput. Mana kemudian yang lebih akan bisa dominan? Kalau kita lihat komposisinya kan di Prabowo lebih besar, Agung Gumelar di sana, SBY, Wiranto, bahkan Luhut sudah mengatakan tim Bravo 5 akan di Prabowo begitu. Ya kalau sudah purnawirawan biasanya kan jaringan formalnya sudah nggak ada lagi kan gitu. Mhm. Tapi kan mereka punya apa itu jaringan yang di luar jaringan TNI yang mereka bentuk ya, tentu itu sangat berpengaruh. Nah, memang apa namanya salah satu karena diperkirakan kompetisi antara tiga kandidat ini akan sangat kompetitif ya. Sampai hari ini diperkirakan sulit untuk terjadi hanya satu putaran ya. Oke. Eh, jadi maka memang kuncinya adalah bagaimana apa namanya itu eh, bagaimana eh, perang di tingkat akar rumput ya, di tingkat akar rumput ya. Kalau Anda sebut Babinsa, Babinsa itu kan berarti kan dia punya penguasaan teritorial wilayah sampai ke tingkat desa kan. Mhm. Nah, siapa yang memiliki kemampuan jaringan-jaringan yang bisa memobilisasi pemilih sampai ke tingkat akar rumput paling paling bawah, sampai tingkat desa, sampai tingkat kelurahan, sampai tingkat RW, RT, bahkan mungkin sampai ke tingkat-tingkat yang lebih rendah lagi seperti TPS, maka itu nanti akan mampu memenangkan pertarungan. Karena itu jangan heran kalau misalnya orang-orang yang punya pengalaman sebagai Babinsa, penawaran Babinsa itu jadi rebutan juga gitu. Karena mereka punya Oke. kemampuan untuk menjangkau masyarakat secara langsung sampai di tingkat angka rumput yang paling bawah Oke, gitu. Dan Mas itu Jayadi, memang diperlukan. jadi sebetulnya dengan kita sebagai publik itu bisa melihat efektivitasnya hanya dengan kuantitas jumlah purnawirawan yang tergabung dalam suatu tim pemenangan, atau kemudian berdasarkan misalkan track record dari masing-masing, paling tidak setelah purna Ya, mereka bagaimana di politiknya begitu. ya dua-duanya dan pengorganisasiannya kan Oke, gitu. oke. Tapi yakinlah Mas Bram, kita nggak tahu sebetulnya berapa jumlah tim mereka. Kita nggak tahu. Oke. Karena misalnya yang kita tahu kan yang diumumkan di media gitu. Mhm. Yang tidak diumumkan atau yang bekerja secara informal itu jauh lebih banyak gitu. Jadi kalau Anda mengatakan kuantitas, memang kalau kita lihat di tim pemenangan yang apa secara lengkap diumumkan, tim Prabowo paling banyak kan kalau nggak Iya. salah, kalau kita lihat di media itu timnya Anies terlihat lebih sedikit. Tapi itu tidak berarti bahwa hanya sedikit itulah yang mereka miliki. Karena kalau misalnya merujuk kepada keterangan dari Pak Sudirman Said Mhm. misalnya Mhm. yang Anda tampilkan tadi, mereka misalnya mengandalkan pemenangan Amin itu sebagai seolah seperti sebuah movement, gerakan gitu kan, gerakan dari masyarakat. Iya. Itu berarti kan mereka mencoba memobilisasi atau membangun partisipasi dari akar rumput, dan itu berarti kan sangat banyak, dan kita tidak bisa mengukur kuantitasnya Mhm. sejauh ini gitu. Demikian juga dengan tim Prabowo maupun tim Ganjar. Jadi kita jangan terjebak dengan hanya melihat tim pemenangan yang didaftarkan ke KPU gitu. Oke, kalau begitu saya ingin masuk di soal NU, Mas. Soal hijau dan NU, kalau Anda mengatakan jangan terpaku pada tim suksesnya, saya ingin mengatakan bahwa Amin Mohaimin adalah ketua PKB, kemudian Mahfud MD juga kader NU. Bagaimana Anda melihat peta kekuatannya? Ketika sudah ada dua cawapres, apakah ini bisa kita katakan lebih unggul? Atau kemudian Prabowo yang memasangkan misalnya Yeni Wahid pada Dewan Penasehat, Nusron Wahid pada sekretaris tim pemenangan, itu sudah cukup begitu? Bagaimana kita bisa membacanya, Mas? Ya, memang secara teori kalau kita misalnya secara teori di atas kertas potensi Amin dan Ganjar Mahfud untuk memperoleh simpati lebih besar dari pemilih NU kan lebih besar gitu. Mhm. Karena ada orang NU yang langsung menjadi apa namanya bagian dari capres cawapres kan, Ya. menjadi cawapres. Memang, tapi jangan lupa NU itu sangat beragam, dan channel atau apa namanya saluran untuk memperoleh dukungan suara ke NU itu sangat banyak ya.
Pertama ada PBNU gitu kan. Mhm. Nah, PBNU-nya kemana gitu? Setahu saya PBNU-nya sementara ini lebih dekat ke Pak Jokowi kan, terutama ketua umumnya. Itu dianggap lebih dekat ke Jokowi. Itu berarti lebih dekat ke Prabowo Gibran misalnya. Mhm. Itu kalau PBNU. Kemudian dari PKB, PKB tentu saja lebih dekat ke Amin gitu. Tapi jangan lupa yang memilih PKB itu apa namanya adalah anggota NU yang lebih banyak yang terkategori anggota NU aktif, sorry, anggota NU baik aktif maupun tidak aktif. Mhm. Jadi NU itu kalau kita lihat di masyarakat bisa dibagi dua tuh. NU yang apa namanya masyarakat yang merasa NU dan anggota NU gitu. Anggota NU itu ada dua lagi, aktif dan tidak aktif. Mhm. Nah, yang anggota NU yang aktif itu yang lebih banyak ke PKB dan itu kemungkinan lebih banyak ke Muhaimin gitu. Oke. Jadi dari sisi PKB-nya. Yang ketiga, tokoh-tokoh NU juga banyak, termasuklah yang Anda sebutkan itu, Yeni ya, Mhm. kemudian eh, macam-macam tokoh yang lain. Lalu yang keempat adalah tokoh-tokoh yang terkategori kiai, kiai yang punya pesantren besar misalnya. Itu juga anu kan tidak ngumpul di satu calon tuh. Mhm, mhm. Bahkan ada Oke. di ketiga calon tuh. Lalu yang terakhir kiai-kiai yang di NU dikenal sebagai kiai-kiai kampung, kampung ya. Kiai-kiai yang punya pesantren kecil atau tidak punya pesantren. Itu juga kan apa namanya tidak ngumpul di satu tempat di kandidat. Jadi sudah pasti para kandidat ini, tiga kandidat ini akan mendekati masa NU dari segala jalur Pintu yang mungkin begitu ya? mereka mereka dapat itu. Oke, Mas Nah, Jayadi, terakhir singkat saja. Berarti artinya ketika hari ini kita mengetahui komposisi, mengetahui pola yang mungkin dilakukan oleh masing-masing tim pemenangan dari track recordnya begitu, bisa kita tafsirkan mana yang kira-kira lebih unggul begitu, Mas? Singkat saja terakhir. belum belum bisa kita. Ketiga-tiganya kan mencoba mencari jalur ke semua. Ketiga-tiganya kalau kita perhatikan menggunakan strategi apa yang disebut apa multi strategi ya, Mhm. multi taktik. Jadi tidak hanya melalui satu jalur tertentu, mereka masuk ke semua jalur baik dalam pengertian segmen masyarakat, organisasi, jaringan, profesi dan sebagainya. Oke. Dan memang itu yang harus dilakukan pada saat ini karena tidak ada satupun calon yang dominan sampai saat ini. Mhm. Oke, berarti kita masih akan menunggu seperti apa kemudian kejutan-kejutan dari masing-masing tim pemenangan pasangan calon ini. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu, Mas. Selamat malam, makasih.